Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ayo kita belajar administrasi pajak bersama dengan Ibu, di mana untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perpajakan. Jadi sebelum kalian mengetahui pajak lebih jauh, maka kalian perlu memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendefinisikan pengertian pajak. Yang kedua, mendefinisikan fungsi-fungsi pajak, dan yang ketiga, mendefinisikan manfaat pajak bagi pembangunan. Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah pajak, tapi tahukah kalian apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, secara sederhananya, pajak ini adalah iuran wajib kita kepada negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mau tidak mau kita harus taat bayar pajak. Lalu, apa saja fungsi-fungsi pajak? Fungsi pajak yaitu ada 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian besar daripada APBN adalah bersumber dari pajak. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai fungsi anggaran dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak di sini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kebijakan tertentu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ketiga, ada fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Contohnya, pemerintah di sini bisa menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Terus yang keempat ada fungsi retribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Seterusnya, bagaimana manfaat pajak bagi pembangunan? Kalian dapat lihat pada tabel 1.1 di mana ada kontribusi pendapatan pajak dari total pendapatan negara dalam APBN. Nah, data ini diperoleh dari BPS yang mana data di sini 5 tahun terakhir dari 2017 ke 2021. Kalian dapat melihat bahwa penerimaan pajak dengan total penerimaan negara. Nah, sebelumnya di dalam APBN kan ada penerimaan pajak dan ada yang bukan berasal dari pajak. Nah, untuk penerimaan pajak sendiri kontribusinya itu untuk 2021 itu dapat kita lihat bahwa pajak berkontribusi 82,9%, yang artinya hampir 82,9% penerimaan negara berasal dari pajak. Apa saja manfaat pajak? Nah, manfaat pajak yang pertama adalah belanja ASN. Yang mana belanja ASN di sini dimaksudkan dalam artian pajak digunakan untuk membayar gaji, honor, ataupun tunjangan daripada pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Tidak hanya ASN, polisi, tentara, semuanya juga dibayar dengan uang pajak. Yang kedua, pajak juga digunakan untuk pembangunan. Misalkan aja contohnya, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas publik lainnya seperti gedung sekolah, terus ada rumah sakit, dan yang lain sebagainya. Serta pajak juga digunakan untuk subsidi. Apa saja yang disubsidi? Ada subsidi BBM, subsidi, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi 3 manfaat daripada pajak di dalam pembangunan. Lalu apalagi nih manfaatnya? Coba kalian cari di rumah masing-masing ya. Jika sudah dapat, maka kalian dapat mencatat apa manfaat pajak bagi pembangunan di buku catatan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.